Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sampai dengan detik ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan selalu menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hadirin rahimakumullah, sejatinya perintah takwa itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan panggilan Allah kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, di momen 22 Oktober 2021 ini, selamat Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan kita semua bisa terus-menerus berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sejatinya seorang santri itu bukan hanya berilmu, tapi yang dititik beratkan dari santri itu adalah akhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah, sudah sangat jarang kita menjumpai anak-anak yang berakhlak kepada orang yang lebih tua. Sering kita jumpai anak-anak ketika lewat di depan orang yang lebih tua lari-lari. Apakah ini hanya karena efek corona yang pembelajarannya selalu daring? Karena hadirin rahimakumullah, guru itu bukan hanya transfer ilmu, tapi harus transfer adab, transfer tata krama, akhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah, akhlak itu menjadi tolak ukur keberhasilan kita dalam menuntut ilmu. Ketika akhlak tidak ada, secara tidak langsung kita sudah turun drastis, walaupun ilmu kita banyak. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla memuji Rasulullah karena akhlak Rasulullah sangatlah agung. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad
termasuk orang yang berbudi luhur, termasuk orang yang memang benar-benar akhlaknya mulia. Hadirin rahimakumullah, betapa mulianya Rasulullah dicaci maki oleh orang yang membenci Rasul. Rasulullah tidak membalas. Rasulullah tidak ahli retorika yang ceramah dari sini kemana, tapi Rasulullah senantiasa dakwah bilhal. Akhlaknya Rasulullah benar-benar memukau, bukan hanya kepada umat muslim, kepada orang non muslim pun Rasulullah berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak sejarah membuktikan manakala Rasulullah dilempari dengan kotoran unta. Bahkan ada di riwayat juga yang mengatakan Rasulullah dilempar dengan batu sampai pelipisnya berdarah. Tapi Rasulullah semuanya tetap senyum, tetap hadir datang kepada orang tersebut saat beliau sedang sakit. Hadirin rahimakumullah, inilah akhlak Rasulullah yang patut dan harus kita tiru. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, saat Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana akhlak suamimu? Rasulullah, Aisyah dengan tegas menjawab, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya suamiku Rasulullah akhlaknya seperti Al-Quranul Karim. Ini hadirin rahimakumullah yang patut kita renungi. Rasulullah itu akhlak seperti isi sekandungan Al-Quranul Karim. Sekarang hadirin rahimakumullah, banyak pesantren tahfidzul Quran, banyak yang hafizul Quran, tapi tatkala tidak berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran, apa yang akan kita berikan? Kita sebagai orang tua pasti bangga punya anak yang bisa menghafal Al-Quran, karena nantinya anak-anak kita akan memberikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Tapi sebaliknya hadirin rahimakumullah, harus kita akui, sejarah membuktikan pembunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah orang yang hafal Al-Quran. Kita tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi kita harus berakhlak seperti Al-Quranul Karim. Kalau anak-anak kita sekarang mau menghafal Quran, haruslah kita arahkan, nak, berakhlaklah seperti akhlak Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mencaci maki. Al-Quran tidak pernah merusak kerukunan di antara sesama manusia. Bahkan hadirin rahimakumullah, jangan rusak karena hawa nafsu ingin poligami sehingga kita mengait-ngaitkan dengan Rasulullah. Kalaupun poligami itu sunnah, jangan sampai dikait-kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Rasulullah menikah 11 orang. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 11. Tapi dari ke-11 itu tidak pernah yang mencacat Rasulullah. Dari ke-11 istri Rasulullah itu tidak pernah meriwayatkan kalau Rasulullah menyakiti istrinya. Artinya apa hadirin rahimakumullah? Ketika istri lebih dari satu dan kita tidak baik dengan istri, berarti tidak bisa mengikuti jejak Rasulullah. Sebaik-baik seseorang adalah orang yang baik akan istrinya. Hadirin rahimakumullah, kalaupun mau poligami, silahkan poligami, jangan membawa-bawa Rasulullah. Karena Rasulullah pertama kali poligami setelah Khadijah wafat. Bahkan hadirin rahimakumullah, dari 11 istri Rasulullah yang memberikan anak 6 itu adalah Khadijah, sedangkan satu adalah Mariyatul Qibtiyah. Rasulullah menikah dengan seorang perawan
yakni Aisyah, tidak pernah mempunyai anak. Bahkan hadirin rahimakumullah, dalam hadis sahihnya dinyatakan Aisyah meriwayatkan bahwasanya di malam saat waktunya bersama dengan Aisyah, Rasulullah bangun untuk melaksanakan tahajud, bangun untuk qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Artinya Rasulullah tidak hanya melakukan ritual seperti itu, tapi Rasulullah lebih mengutamakan Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalau akhlak kita memang benar-benar baik, terbukti manakala mempunyai banyak istri, yang istri-istrinya itu meriwayatkan tentang kehidupan kita yang sangat baik. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ketika waktu itu banyak orang yang mencaci perempuan, tidak menghormati perempuan, dengan adanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan dimuliakan karena surga berada di bawah telapak kaki perempuan. Perempuan dimuliakan karena ridhonya perempuan, ridhonya orang tua bergantung akan ridhonya Allah, bergantung akan keridhaan orang tua. Manakala orang tua kita murka, Allah pun murka akan kehidupan kita. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, seyogyanya melalui peringatan Hari Santri beserta Maulidur Rasul, hari kelahiran Rasulullah, jangan hanya kita peringati berapa tahun lagi kita akan memperingati, kalau tidak ada perubahan dalam perilaku kita. Kita sudah balik mengadakan Maulidur Rasul, ketika akhlak kita tidak meniru Rasulullah, percuma. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ayo kita bersama-sama perbaiki akhlak, biasakan anak-anak kita berada di masjid. Dan saya yakin dari masjid ke masjid saya sampaikan, manakala anaknya berada di samping orang tuanya, tidak akan ramai anak tersebut. Saya buktikan di Citra Garden Sidoarjo. Alhamdulillah, ketika Jumat, pas waktunya saya Jumat lagi khutbah di situ, alhamdulillah tidak ramai. Kenapa? Karena yang di sampingnya adalah sosok orang tuanya. Ketika anak ramai, berarti bersama dengan sesama anak-anak. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan pencerahan kepada kita, sehingga ke depan kita lebih mengutamakan akhlak untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna yawmal qiyamati
ma'al mu'minin. Allahumma ahina bittaqwa wa amitna bittaqwa wa asyurna yawmal qiyamati ma'al muttaqin. Allahumma ahina ka hayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wa asyurna yawmal qiyamati ma'al awliya wal anbiya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.